saya Nur Aliani Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi psikolinguistik tentang pemerolehan semantik. Pemerolehan semantik pada awalnya, kajian deskriptif tradisional terhadap suatu bahasa itu biasanya dimulai dengan melakukan analisis fonetik. Kemudian dilanjutkan dengan analisis morfologi dan yang terakhir adalah analisis sintaksis. Kemudian sejalan dengan perkembangan terakhir, di sini muncullah perkembangan teori linguistik generatif transformasi yang diperkenalkan oleh Chomsky pada tahun 1975 dan tahun 1965, di mana pengkajian bahasa menjadi beralih diawali dengan komponen sintaksis, sehingga pada psikolinguistik pun kajian pemerolehan bahasa juga dimulai dengan komponen semantik, kemudian barulah kajian pemerolehan sintaksis, dan kajian kembali pada tahap awal kehidupannya itu, ia akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengamati dan mengumpulkan berbagai informasi yang ada di sekitar lingkungan kehidupannya. Nah, pengamatan yang dilakukannya ini menggunakan seluruh panca inderanya. Nah, sehingga apa yang ia amati itu akan dikumpulkan menjadi suatu pengetahuan dunianya. Nah, pengetahuan dunia inilah si bayi itu akan memperoleh semantik bahasa dunianya itu dengan cara melekatkan makna yang memang tetap pada suatu bunyi bahasa tertentu. Nah, tentunya untuk mengkaji pemerolehan semantik, seorang anak itu perlu mengetahui terlebih dahulu atau memahami apa yang dimaksud dengan makna atau arti. Nah, di sini terdapat beberapa teori mengenai makna, yaitu salah satunya adalah bahwa makna ini dapat dijelaskan berdasarkan apa yang disebut dengan fitur-fitur penanda semantik. Nah, sehingga bisa ditemukan bahwa makna ini sebuah kata yang merupakan gabungan dari fitur-fitur semantik ini. Larson pada tahun 1989 mengatakan, namun ada suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan, yaitu mengenai garis pemisah antara yang disebut dengan sintaksis dan yang disebut dengan semantik. Demikian juga antara yang disebut dengan makna yang disebut juga dengan pengetahuan kognitif menurut Bollinger pada tahun 1965. Tetapi di sini Simanjuntak mencoba untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu pada sekitar tahun 1977 dan 1987, yang mengatakan bahwa antara komunikasi, kemudian konteks, kemudian makna, dan sintaksis, keempat hal tersebut itu terjadi secara bersamaan, sehingga keempat unsur tersebut itu merupakan salah satu kesatuan yang memang tidak bisa untuk dipisahkan ketika akan menyampaikan pengetahuan, kemudian perasaan, dan emosi dari dalam diri seseorang. Sehingga kita itu tidak mungkin untuk memisahkan makna dari sintaksis, karena sesungguhnya makna memang diwujudkan oleh sintaksis, dan sintaksis itu ada untuk mewujudkan makna tertentu. Selanjutnya, terdapat beberapa teori mengenai pemerolehan semantik. Yang pertama ada teori hipotesis fitur semantik. Menurut beberapa ahli psikolinguistik, mengatakan bahwa perkembangan seorang anak ketika memperoleh makna dari suatu kata itu, yaitu dengan cara menguasai fitur-fitur semantik dari satu kata ke satu kata lainnya, sampai semua fitur semantik itu mereka kuasai, seperti halnya yang dikuasai oleh orang dewasa. Menurut McNeill pada tahun 1970 dan Clark pada tahun 1977. Sehingga di sini Clark memberi contoh, yaitu contohnya itu adalah anak-anak yang berbahasa Inggris. Mereka menyebut semua binatang berkaki empat itu sebagai doggy atau kitty, atau apa saja binatang yang berkaki empat itu, pokoknya mereka menyebutnya itu sebagai doggy atau kitty. Nah, karena di sini pada tahap awal seorang anak itu hanya baru mampu menguasai beberapa fitur semantik saja, seperti contohnya manusia, kemudian animal atau binatang. Tetapi di sini lama-kelamaan fitur semantik itu juga akan yang lainnya juga itu akan dikuasai, sehingga pada unsur tertentu anak-anak itu sudah dapat membedakan mengenai doggy dan kitty.
Kemudian selanjutnya di sini Simanjuntak juga melakukan penelitian yang sama pada 3 orang anak-anak yang berasal dari Malaysia, yang memang mereka juga melakukan hal yang sama seperti anak-anak yang berbahasa Inggris, yaitu yang berinisial R, S, dan E. Jadi di sini anak-anak R ketika mereka menyebut apel itu sebutannya itu adalah apoy. Tetapi mereka menyebut buah mangga, kemudian buah jeruk, buah pir, dan buah-buahan yang lainnya itu sebagai apoy. Nah, kemudian anak-anak S menyebut lembu itu sebagai bok. Dan kata-kata tersebut juga digunakan untuk menyebut binatang yang lainnya, seperti binatang kuda, kemudian kerbau, singa, harimau, dan binatang berkaki 4 lainnya. Kemudian, pada anak-anak E, mereka menyebut cecak itu sebagai kicok, dan mereka juga menggunakan kata tersebut untuk memanggil binatang yang lainnya, binatang melata lainnya seperti buaya, biawak, ular. Mereka menyebutnya itu sebagai. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat asumsi-asumsi yang memang menjadi dasar hipotesis dari adanya fitur-fitur semantik. Yang pertama ada asumsi bahwa fitur-fitur makna yang digunakan oleh anak-anak itu dianggap sama dengan fitur-fitur semantik yang digunakan oleh orang dewasa. Jadi pada asumsi ini itu dianggap bahwa anak-anak itu sudah mampu untuk membedakan fitur semantik seperti orang dewasa, sudah bisa mengelompokkan satu kata berdasarkan jenis benda tersebut secara tetap seperti bagaimana orang dewasa. Jadi mereka sudah tidak menganggap bahwa sebutan dogi atau kitty itu untuk semua hewan yang berkaki 4. Jadi mereka sudah bisa untuk membedakan. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua adalah bahwa karena pengalaman anak-anak terhadap dunia atau bahasa itu kan masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan pengalaman kita sebagai orang dewasa. Nah, sehingga anak-anak di sini hanya baru mampu menggunakan 2-3 fitur semantik saja. Jadi mereka belum bisa menguasai semua fitur semantik, tapi mereka sudah mampu untuk menguasai sekitar 2-3 fitur semantik. Kemudian yang ketiga adalah asumsi yang ketiga, karena pemilihan fitur ini itu didasarkannya itu tergantung dari pengalaman anak-anak, sehingga fitur semantik ini umumnya itu didasarkan pada informasi atau pada pengamatan yang diperoleh oleh anak itu sendiri. Jadi ketika seorang anak akan menguasai suatu fitur semantik itu bergantung pada bagaimana pengalamannya terhadap lingkungan sekitarnya atau bagaimana terhadap pengamatan dan informasi yang ia dapatkan terhadap lingkungan kehidupan sekitarnya. Jadi di dalam hal ini apabila orang dewasa mengucapkan suatu kata yang baru dalam konteks yang memang dipahami gitu oleh anak tersebut atau dalam situasi yang memang dipahami oleh anak tersebut, sehingga hal tersebut itu akan menjadi sebuah pengalaman yang akan menolong seorang anak untuk memperoleh makna kata yang memang berdasarkan bentuknya, kemudian ukuran, bunyi, rasa, gerak, dan hal yang lain yang terdapat dari kata yang baru. Nah, kemudian kan seperti yang telah disebutkan bahwa pada tahapan awal di sini itu seorang anak hanya baru menguasai beberapa fitur semantik saja, sehingga dalam hal ini kelak pada tahun 1997 memberikan contoh pada kata apel yang memang memiliki fitur semantiknya itu kecil dan bundar. Nah, fitur semantik kecil dan bundar itu juga oleh anak-anak itu digunakan untuk menyebut benda-benda yang lain yang memang memiliki bentuk yang kecil dan bundar seperti misal tombol, pintu, kemudian bola karet, dan benda-benda lain yang memang menyerupai apel, bentuknya itu menyerupai apel. Nah, selain memperoleh makna kata yang memang terpisah sebagai bukti leksikal, di sini seorang anak juga memperoleh makna yang memang berada dalam satu medan semantik atau medan makna, yaitu kata-kata yang maknanya itu memang saling berkaitan.
seperti yang terdapat dalam Khair pada tahun 1990 dan 1995. Bisa kita umpamakan bahwa sebuah kata bawang, kemudian cabai, garam, terasi, dan jahe ini merupakan suatu kata-kata yang memang berada dalam satu medan semantik, karena kelima benda-benda tersebut itu menyatakan makna sebagai bumbu dapur. Nah, kemudian kata-kata tersebut dipelajari oleh anak-anak itu berdasarkan beberapa kata dalam butir leksikalnya. Misalnya, anak-anak itu telah mampu untuk menguasai beberapa fitur yang sama sebagai bagian dari butir leksikalnya. Maka mereka juga akan tahu bahwa kata-kata ini itu sebagai kata-kata yang berada dalam medan semantik yang sama. Clark pada tahun 1977 secara umum di sini menyimpulkan mengenai perkembangan pemerolehan semantik ke dalam 4 tahapan. Yang pertama ada tahap penyampaian makna kata. Jadi tahap ini terjadi sekitar 1 sampai 1,5 tahun di mana anak-anak itu menganggap satu benda tertentu itu namanya itu untuk semua benda. Bisa kita umpamakan misalnya anak-anak menyebut meong itu hanyalah sebagai kucing peliharaan di rumah saja. Begitu juga dengan guguk, hanyalah anjing yang ada di rumah saja. Tetapi nama kata tersebut itu tidak termasuk untuk binatang lain yang berada di luar rumah dari anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap generalisasi berlebihan. Jadi pada tahap ini berlangsung sekitar usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun, di mana anak sudah mulai mengelompokkan, menggeneralisasikan maknanya itu secara berlebihan, sehingga di sini mereka menganggap bahwa anjing atau guguk atau kucing atau bisa kita sebut sebagai meong juga adalah semua binatang yang berkaki 4. Mereka menyebut semua binatang yang berkaki 4 itu sebagai guguk atau kucing, termasuk kambing, kerbau, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap medan semantik yang terjadi rentang usia 2,5 tahun sampai 5 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah mulai mampu mengelompokkan katanya itu berkaitan ke dalam satu medan semantik. Nah, pada mulanya memang proses dari ini itu digeneralisasikannya itu secara berlebihan, tetapi semakin berkembangnya pengetahuan si anak, maka benda-benda tersebut akan dimasukkan ke dalam satu fitur medan makna atau medan semantik yang memang dikuasai oleh anak-anak. Bisa kita umpamakan misalnya kata anjing hanya berlaku untuk semua binatang berkaki 4, namun setelah mereka mengenal kata kuda, kambing, dan harimau, maka mereka akan menyebut kata anjing itu untuk binatang anjing saja. Kemudian yang keempat adalah tahap generalisasi. Tahap ini terjadi sekitar usia 5 tahun, di mana anak sudah mampu mulai mengenal benda-benda yang sama dari sudut pengetahuan mereka, sehingga benda tersebut itu mempunyai fitur semantik yang sama. Terjadinya itu rentang usia 5 tahun sampai 7 tahun. Misalnya mereka sudah mampu mengenal apa yang dimaksud dengan hewan, kemudian apa yang dimaksud misalnya dengan tumbuhan. Yang kedua adalah teori hipotesis hubungan gramatikal. Teori ini diperkenalkan oleh McNeill pada tahun 1970, di mana McNeill mengatakan bahwa seorang anak ketika dilahirkan ke dunia, mereka sudah dilengkapi dengan hubungan gramatikal yang terjadi secara nurani, sehingga anak-anak pada awal proses pemerolehan bahasanya telah berusaha untuk membentuk satu kamus makna kalimat, di mana setiap butir leksikalnya itu dipertemukan dengan semua hubungan gramatikal yang memang digunakan secara lengkap pada tahap koloparis. Di mana pada tahap koloparis ini anak-anak belum mampu untuk menguasai fitur semantik karena hal itu terlalu membebani ingatan mereka. Sehingga pada awal pemerolehan semantik ini, hubungan gramatikal lah yang memiliki peran yang sangat penting karena sudah terjadi secara nurani sejak lahir. Kemudian fitur-fitur semantik yang lainnya itu hanya perlu ada pada tahap lanjutan pemerolehan semantik. Nah, ketika seorang anak memasuki usia 2 tahun, mereka baru mulai akan menguasai kamus makna kata berdasarkan makna kata untuk menggantikan makna kalimat yang telah dikuasai sebelumnya. Sehingga penyesuaian kamus makna kata ini
merupakan perkembangan kosakata anak-anak yang dilakukan secara horizontal atau secara vertikal. Secara horizontal, seorang anak itu mulanya baru memasukkan beberapa fitur semantik untuk setiap butir leksikal ke dalam kamusnya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya barulah terjadi penambahan fitur-fitur semantik lainnya secara berangsur-angsur. Jika secara vertikal, di sini anak-anak itu secara serentak memasukkan semua fitur semantik sebuah kata ke dalam kamusnya, tetapi kata-kata itu terpisah satu sama lain. Seperti misalnya sudah mampu untuk mengatakan bahwa kata dogi untuk binatang anjing saja, kuda untuk binatang kuda saja. Nah, tetapi secara vertikal ini berarti fitur semantik anak-anak itu sama dengan fitur semantik orang dewasa. Nah, tentu saja di sini Simanjuntak mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dan anak-anak pasti akan mengalami pemerahan katanya itu secara horizontal. Yang ketiga adalah teori hipotesis generalisasi. Teori ini diperkenalkan oleh Allen pada tahun 1975 dan tahun 1977. Di sini Allen mengatakan bahwa perkembangan semantik seorang anak itu mengikuti suatu proses generalisasi, yakni kemampuan di mana seorang anak itu melihat hubungan-hubungan semantik antara nama-nama benda, mulai dari yang konkret sampai pada yang abstrak. Jadi, pada tahap permulaan pemilihan semantiknya, seorang anak itu hanya baru mampu menyadari hubungan yang konkret, yang khusus di antara benda-benda itu. Tetapi ketika usianya bertambah, maka mereka akan mampu untuk membuat generalisasi terhadap kategori abstrak yang lebih besar lagi. Bisa kita umpamakan, misalnya pada awal perkembangan pemerolehan semantik itu, anak-anak hanya baru mampu mengetahui kata melati dan mawar. Nah, tetapi pada tahap berikutnya mereka semakin matang, maka mereka akan menggolongkan kata-kata ini dengan butir leksikal yang lebih tinggi kelasnya, yaitu termasuk ke dalam generalisasi bunga. Selanjutnya, setelah usia mereka itu semakin bertambah, maka mereka juga akan memasukkan bunga itu ke dalam kelompok-kelompok yang lebih tinggi, yaitu tumbuhan. Kemudian, teori yang keempat adalah teori hipotesis primitif-primitif. Teori ini awal mulanya diperkenalkan oleh Postal pada tahun 1966, kemudian dikembangkan oleh Birwis pada tahun 1970. Di sini Postal mengatakan bahwa semua bahasa yang ada di dunia ini itu dilandasi oleh satu perangkat primitif, semantik universal, atau bisa disebut kira-kira sama dengan penanda-penanda semantik dan fitur-fitur semantik. Dan rumus-rumus untuk menggabungkan primitif-primitif semantik ini dengan butir leksikal. Sedangkan setiap primitif semantik itu mempunyai suatu hubungan yang memang sudah ditetapkan sejak awal dengan dunia yang ditentukan oleh struktur dari biologi manusia itu sendiri. Kemudian di sini Birwis pada tahun 1970 menyatakan bahwa primitif semantik atau komponen semantik ini mewakili kategori atau prinsip yang memang sudah ada sejak awal digunakan oleh manusia untuk menggolongkan struktur benda-benda atau situasi-situasi yang memang diamati oleh manusia itu sendiri. Kemudian di sini Birwis selanjutnya menjelaskan bahwa primitif atau fitur semantik ini tidak mewakili dari ciri fisik luar dari benda itu, tetapi mewakili keadaan psikologi berdasarkan bagaimana manusia memproses keadaan sosial dengan fisiknya. Kemudian di sini Birwis juga mengatakan bahwa dalam pemerolehan makna, anak-anak tidak perlu mempelajari komponen makna itu karena telah tersedia sejak dia lahir. Tetapi yang perlu dipelajarinya itu adalah hubungan komponen ini dengan fonologi bahasanya. Bisa disimpulkan bahwa manusia itu menafsirkan semua yang diamatinya itu berdasarkan primitif semantik yang memang telah tersedia sejak dia lahir, sehingga hipotesis primitif universal ini mau tidak mau harus menghubungkan perkembangan semantik anak-anak dengan perkembangan kognitif umum dari anak-anak itu sendiri. Sekian presentasi dari saya mengenai materi pemerolehan semantik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.